Setiap hari setelah pelajaran, guru dik itu selalu menemani murid-muridnya menunggu ayahnya di pinggir jalan. Ketika guru melihat ayah gadis itu pada hari itu setelah sekolah, di dalam hati, tidak bisa tidak merasakan sedikit perasaan. Hanya karena pacar di rumah setiap hari malas dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, pria tua di depannya adalah ketua grup yang mengemudikan Rolls Royce. Dalam sekejap itu, wanita itu seolah-olah merasa bingung tentang masa depannya. Saat wanita itu melamun, pria tua itu dengan sopan mengulurkan tangan dan menyapanya, mengucapkan terima kasih karena telah menemani putrinya menunggu di pinggir jalan. Wanita itu juga dengan sangat sopan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai guru. Melihat bahwa saat pulang kerja sulit untuk mendapatkan taksi, pria tua itu kemudian dengan sukarela menawarkan untuk mengantar wanita itu pulang. Namun, dia belum pernah naik mobil yang begitu bagus. Saking tegangnya, bahkan mengikat sabuk pengaman pun sangat hati-hati. "Nona, tidak perlu begitu kaku. Saya khawatir akan membuatmu kotor." "Apa yang kotor atau tidak kotor di sini? Mobil memang dibuat untuk ditumpangi. Apalagi nanti masih banyak hal yang akan Anda butuhkan." Belum sempat guru itu membuka mulut untuk berbicara, pria tua itu segera menjelaskan bahwa ibu anak itu sudah lama berada di luar negeri, dan dirinya setiap hari sibuk bekerja sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Jadi tidak ada banyak waktu untuk menemani putrinya. Kedepannya mungkin akan sering merepotkan guru untuk mengantarnya pulang. Awalnya mengira wanita itu akan menolak, namun, dia dengan cepat menyetujuinya. Mengklaim bahwa dirinya adalah seorang guru, harus mengutamakan keselamatan anak. Dan setelah mendengar itu, paman pun merasa lega. Segera setelah itu, dia mengeluarkan 2 lembar uang besar dari tasnya sebagai ungkapan terima kasih. Namun wanita itu menolak niat baik tersebut. "Xiao Zhang, jangan sungkan. Meskipun katanya sekolah kalian juga memiliki orang seperti itu, tapi kedepannya masih harus merepotkanmu untuk mengantarkan putrinya pulang." "Baiklah, kalau begitu, terima kasih, Chen Ge." Memanggil Chen Ge bukan berarti kamu baik. Jika kamu tidak ingin aku tua, panggil aku Kak Chen saja. "Oke saudara Chen." Setelah itu, wanita itu pulang ke rumah. Melihat pacarnya masih terjebak dalam dunia permainan seperti biasa, dia pulang tanpa bahkan pelukan atau makanan hangat yang paling dasar. Dalam hati, dia langsung teringat nasihat rekan kerjanya. "Aku akan memberimu satu nasihat. Pernikahan adalah hasil dari perubahan kedua kita. Jangan sekali-kali lupakan itu. Pacar kecilmu, seperti ini, tidak berjuang, tidak berusaha. Sepanjang hari hanya tahu berdebat, bahkan mengawasi kamu." Yue Sue. "Kak Qian Qian, kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu ke sana." "Tidak apa-apa, naiklah ke mobil. Lagi pula aku juga tidak punya kerjaan." "Baiklah, terima kasih." Yue Sue, masa muda wanita, hanya sekali. Jangan sia-siakan. Xiao Jiang, Cheng Ge, Qian Qian tidak pergi sekolah hari ini. Aku mencoba meneleponmu tapi tidak bisa terhubung. Aku agak khawatir. Jadi aku datang. Kamu bilang Qian Qian. Hari ini dia pergi ke rumah kakek neneknya. Aku lupa memberitahumu. Jadi begitu ya? Kalau begitu aku lega. Itu, karena sudah datang. Ayo masuk dan duduk sebentar. Tidak perlu. Itu, jika Qian Qian tidak apa-apa, saya juga tidak apa-apa. Kalau begitu, saya pergi dulu. Hari sudah agak larut, kamu. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Tadi saya terburu-buru. Tidak sengaja terkilir kaki. Lihatlah kamu. Kenapa kamu begitu ceroboh? Ayo. Di rumah saya ada obat untuk memar. Oleskan dulu baru pergi. Itu tidak terlalu baik, kan? Kalau begitu, saya minta bantuan Anda. Saya bantu kamu mengoleskan obat. Kaki yang mana? Saya akan oleskan obat untukmu. Ada apa, saudara Cheng? Itu, pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Atau tidak? Atau kamu oleskan sendiri saja. Aku akan menuangkan obat untukmu. Tangan saya terkena kosmetik. Apakah ini akan berinteraksi dengan obat? Kalau begitu, biar saya yang melakukannya untukmu. Sudah, percayalah, itu akan segera baik-baik saja. Dapur di sana. Tidak apa-apa. Itu hanya usaha kecil. Saya makan vitamin itu cukup baik, kan? Apakah kamu belum makan? Sudah bekerja seharian. Saya lupa. Lagi pula, saya juga tidak tahu. Bagaimana saya harus berterima kasih padamu? Kebetulan saya bisa memasak. Saya akan memasak makanan untukmu. Memasak? Tidak perlu. Tidak apa-apa. Saya sering memasak. Dapurmu di mana? Begini. Dapur di sana. Lao Tan, kenapa tidak mengangkat telepon? Saya di rumah ini melakukan apa? Kenapa kamu datang?
Kamu terlihat hari ini. Kenapa kamu begitu tegang? Apakah ada keributan di rumah? Jangan bicara sembarangan. Bicara sembarangan. Kita sudah kenal puluhan tahun. Apa yang ada di pikiranmu? Apakah kamu bisa menghindari pandanganku? Mertua ini, kenapa jadi aneh begini? Ruo Sue, sepertinya, kamu ingin seperti kakak. Kakak Kian. Ini aku. Sudah, jangan menjelaskan lagi. Semua adalah wanita. Saya mengerti. Kakak Kian, aku, kamu. Jangan merasa terbebani. Kita sudah kenal lama. Situasimu, saya juga mengerti dengan baik. Hanya pacarmu itu. Jujur saja, hanya menjadi beban. Sudah lulus cukup lama. Tidak tahu mencari pekerjaan di luar. Setiap hari bermain game di rumah. Orang seperti ini, sebaiknya pergi lebih awal. Baik untukmu, baik untuknya. Semuanya adalah hal yang baik. Ruo Sue, ya, kakak. Meskipun tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi, aku tetap ingin mengingatkanmu. Silakan katakan, pria parubaya ini, tidak sama dengan anak muda. Pria parubaya, kebanyakan lebih introvert, mudah tersinggung. Tidak seperti pria muda. Jika suka, mereka akan mengejar. Jadi, jika kamu benar-benar ingin mengejar kebahagiaanmu sendiri, harus proaktif. Jangan sekali-kali merasa tertekan. Karena jika kamu merasa tertekan, mereka hanya akan merasa lebih tertekan. Jika saja seseorang memiliki perasaan terhadapmu, sekarang kamu tidak berani bergerak. Xiao Jiao, ayo masak sup. Hati-hati, tanganmu. Apakah kamu baik-baik saja? Ayo aku temani kamu ambil obat. Jika saudara Feibo Youcheng sangat baik. Xiao Jiao, sungguh minta maaf. Saya tidak sengaja. Saya khawatir. Tidak, saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Nonbo memiliki Chengge yang begitu baik. Saya baik-baik saja. Silakan duduk di ruang tamu dulu. Aku akan menyiapkan makanan dan membawanya untukmu. Oh lalu tanganmu. Tidak apa-apa. Chengge, coba ini. Oh baik. Enak. Xiao Jia, keterampilan memasakmu ini jauh lebih baik daripada koki yang energi itu. Chengge, kamu terlalu memuji saya. Saya bahkan khawatir kamu tidak suka makan. Suka makan? Suka makan. Siapa yang bisa menikahi gadis sepertimu? Itu sangat beruntung. Chengge, kamu bercanda. HMM berbicara tentang ini. Saya belum bertanya padamu. Apakah kamu punya pacar? Saya tidak punya maksud lain. Maksud saya adalah, jika kamu tidak punya pacar, perusahaan kami memiliki banyak pemuda berbakat. Saya bisa membantumu mencarikan. Tidak apa-apa, saya tidak punya pacar. Tidak mungkin. Gadis sebaik kamu. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengejar? Memang ada seseorang yang mengejarmu. Tapi mereka bukan tipe yang saya suka. Oh lalu tipe apa yang kamu suka? Beritahu saya akan membantumu mencarikan. Saya suka orang yang dewasa dan mantap. Misalnya seperti Chengge ini. Chengge, kamu baik-baik saja. Xiao Jia, kamu begitu cantik dan muda. Saya seperti ini tidak cocok untukmu. Chengge, saya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Dikatakan bahwa wanita yang lebih tua 3 tahun lebih berharga. Tapi saya rasa tidak bisa begitu. Seharusnya sebaliknya. Semakin tua pria, semakin mereka bisa memahami perasaan. Yang kami wanita pedulikan bukan hal lain. Hanya berharap pria kami bisa memahami perasaan. Akan menjaga orang. Pria seperti ini dapat memberikan kami wanita rasa aman. Sama seperti saudara Cheng. Pria sepertimu, di mata kami wanita, itu pasti sangat dicari. Seandainya saya belum menikah sekarang, saya pasti ingin. Ingin apa?